Shalom Charis Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Wow, semangat sekali ya Kak ya pagi ini ya. Kita sapa juga nih Kak adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite itu pasti lebih seru. Ya, seru-seruan di sini bersama teman-teman baru. Betul. Activity bareng. Benar. Bareng. Nyanyi-nyanyi bareng. Jadi pastinya akan ada pengalaman baru ya Kak. Iya. Dan juga ada nih Kak sesuatu yang membedakan online dan onsite. Apa tuh Kak? Wah, apa ya Kak? Kalau di sini nih, kalau pulang biasanya dapat sesuatu. Dapat sesuatu. Nah, gimana tuh Kak cara dapetin sesuatunya itu tuh Kak? Caranya dengan menukarkan label nama. Semua udah pakai label namanya. Nah, coba dicek. Label namanya masih nempel? Masih? Dijaga baik-baik ya label namanya. Jangan sampai copot, jangan sampai hilang, apalagi ketukar sama temennya. Karena selain label namanya itu bisa ditukarkan dengan sesuatu tadi, coba dicek di situ ada nomor nggak? Udah ada nomor di dalam label namanya? Ada nomornya nggak? Ada. Nah, nomor itu adalah nomor penitipan alas kaki kalian dan di depan tadi. Jadi kalau misalnya hilang, berarti nggak dapat alas kakinya. Kalau ketukar sama temennya, alas kakinya juga ketukar jadinya. Iya, repot. Repot. Ya. Nah, coba sekarang kakak mau tanya nih, kalau sepanjang ibadah duduknya di mana? Di mana? Kotak. Dalam kotak, betul. Coba dicek sekarang, duduknya udah pada dalam kotak belum nih? Udah. Nah, duduknya ngadep kemana? Ke depan, betul. Jadi sepanjang ibadah berdiri dan duduknya harus tetap di dalam kotak dan menghadap ke depan ya. Benar. Sekarang coba dilihat kotak depannya masih ada yang kosong nggak? Kalau masih ada yang kosong, yuk majuan lagi ke depan. Kita isi dulu kotak-kotak yang kosong di depan ya. Jadi biar ntar adik-adik yang baru hadir bisa menempati kotak yang kosong di belakangnya. Benar, lebih gampang masuknya ya. Betul. Dan juga kakak mau ingetin, sepanjang ibadah semua permainan, semua gadgetnya itu disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya, biar gak hilang, apalagi ketinggalan ya Kak. Benar, dikeluarin nanti setelah pulang. Betul. Dan juga mohon perhatiannya untuk orang tua atau peneman dari anak-anak juga terus mengawasi anak-anaknya ya. Jadi biar bisa terawasi kalau misalnya in case anaknya lari-larian atau nggak di dalam kotaknya ya. Benar. Terima kasih. Nah, coba nih kakak mau tanya, ini kan hari ini bukan hari Minggu ya Kak ya? Hari ini hari apa? Hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat kenapa nih kita ke gereja nih? Jumat Agung. Jumat Agung merayakan apa ya tuh? Memperingati apa tuh? Kematian Tuhan Yesus di Kristus. atas kayu Di atas salib kayu ya. salib. Betul. Betul. Oke. Jadi makanya kita sekarang hadir sama-sama untuk memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, sebelum kita mulai rangkaian ibadahnya, kita ajak main dulu kali ya Kak ya. Boleh. Yuk sama-sama bangkit berdiri yuk. Tetap dijaga berdirinya dalam kotak, barang bawaannya bisa ditaruh di kiri kanan depannya ya. Oke. Nah, kita mau ajak main apa nih Kak kira-kira nih Kak? Coba, ada yang tahu lagu ini? Gimana Kak Adrian? Benar. Ada yang Ada tahu? yang tahu lagu apa itu? Benar. Satu anak Tuhan. Ada yang jawab Jalan Serta Yesus Kak. Jalan Serta Yesus. Nah, yang benar adalah Satu Anak Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak lagunya kayak gimana?
nyanyi yang keras bareng-bareng. Kita coba nyanyi dulu bareng-bareng ya. Yang udah bisa nyanyinya harus lebih keras, oke? Oke, siap semuanya? Oke, yuk sama-sama kita nyanyiin dulu ya. Satu anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Dua anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Tiga anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Nah, udah pada bisa belum nih lagunya? Udah. Wih, yang sini semangat banget Kak. Yang sini coba nih kakak mau tanya, udah bisa belum lagunya? Oke, wah semangatnya. Harus kayak gini nih pas nyanyi ya nanti ya, bisa? Bisa, oke. Nah, tapi ada ini nih, ada aturannya. Ada peraturan mainnya. Tadi kan ada disebutin ada angka kan di depannya. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau misalnya ada angka tersebut, kalian harus berkumpul sejumlah angka tersebut. Jadi misalnya dibilang 3 anak Tuhan harus berkumpul bertiga. Jadi harus pegangan tangan berkumpul bertiga. Kenalan sama teman-teman baru ya Kak. Benar. Oke, sudah bisa semuanya? Udah ngerti ya? Udah. Wih, yang semangat di sini nih. Coba nih. Udah ngerti semuanya? Oke, yuk. Sekarang sama-sama kita nyanyi sambil dengerin ya angkanya. Oke? Siap semua? Nyanyinya sama-sama ya. Nyanyinya harus sesemangat tadi ya. Let's go. Satu anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Dua anak Tuhan. Ayo kumpul berdua. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Tiga anak Tuhan. Ayo kumpul bertiga. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi. Lanjut empat anak Tuhan pergi ke Keris Kids. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Terakhir 5. Ayo mana kumpul berlimanya? Gak kelihatan nih. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Siapa yang udah 5? Siapa yang kekumpul berlima? Coba dilihat. Coba dilihat. Sudah terkumpul? Oke. Oh, yang di belakang masih ngitung nih. Yang di belakang masih ada yang ngitung. Iya. Oke. Berlima. Oke. Sekarang 5 udah terkumpul ya. Nambah Iya. deh. Nambah nggak sih Kak? Tapi kita riset dulu Kak. Ayo sekarang balik lagi dulu ke kotaknya. Oke, menghadapnya kemana tadi berdirinya? Depan. Ayo, coba dicek teman sekitarnya apakah sudah ngadep depan semua? Sudah ya. Ya di depan boleh cari teman yang di belakang, yang di belakang juga boleh cari yang- teman yang di depan. Betul, boleh. Ini free flow. Boleh gerak ya. Freestyle ya. Ya. Oke, baik. Siap semuanya? Kita mulai lagi ya dari awal. Nyanyinya harus semangat. Let's go. Satu anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Dua anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Tiga anak Tuhan. Mana dikumpul bertiga? 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke keempat. 4 anak Tuhan. Ayo kumpul berempat. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke kelima. 5 anak Tuhan pergi ke Keris. Ayo kumpul berlima. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Lanjut enam. 6 anak Ayo berenam, Tuhan berenam. pergi ke Keris. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Pergi ke Lanjut Keris. 7.
satu, anak Tuhan bawa teman. Lanjut kalian 8 anak Tuhan. Ayo mana nih berdelapan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman. Pergi sekali lagi 9. Ayo 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman. Terakhir 10. Ayo mana nih 10 orang nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman. Pergi ke garis. Siapa yang udah 10? Mana nih 10 nih? 10. Udah kekumpul 10 nggak? 10 belakang 10. Ada 10. Oh iya, Ada itu ada 10 angkat tangan orang. 10 orang. Cuma 2. Wow. Luar biasa ya, Kak. Keren Rame ya, banget nih ya di Kak? depan ini ya, Kak ya. Ada Ini 2 baris nih ya. ada sebaris lagi, belakang ada perkumpulan tuh di Ya, situ. nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang dilepaskan perkumpulannya, kembali lagi ke Kembali kotaknya. lagi ke kotaknya dan hadapnya kembali ke depan. Iya. Masih Oke. ingat nggak yang kemarin? One silent clap. Sudah pada kembali ke kotaknya semua? Berdirinya sudah menghadap ke depan? Oke, nah berarti kalau udah semangat gini kita langsung mulai aja kali ini ya Kak, ibadahnya. Bener. Sebelum mulai ibadah kita ngapain? Jingle Carries Kids. Nyanyiin lagunya sama-sama dan gerakin gerakannya sama-sama ya. Oke, bisa semuanya? Coba nih kakak tes kalau bisa. Carries Kids. Sekali lagi, Carries Kids. Harus sesemangat itu ya. Let's go dengan lagunya. Suaranya kok nggak sekeras tadi ya? Coba lagi ya. Shalom Carries Kids. Shalom. Wah, ini dia. Coba sekarang kamera tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Hari Jumat apa ya? Jumat Agung. Coba, siapa yang tahu Jumat Agung itu hari apa? Apa? Hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Betul, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Siapa di sini yang udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saya. Oke, tangannya tetap di atas. Udah nggak ada yang bercanda lagi. Udah nggak ada yang main-main lagi. Semuanya ngadep ke depan. Kita tutup matanya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see
the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For salvation, salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kita kehidupan kekal. Dia mati supaya kita bisa hidup. Coba sekarang sama-sama ikutin kamera. Udah gak ada yang bercanda lagi. Ayo semua ikutin kamera ya. Aku percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan aku hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Ayo sekarang kita
segera angkat tangan kita mau tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan yang udah memberikan kita kehidupan yang kekal. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ayo sekarang adik-adiknya aja yang nyanyi ya. Hanya Kau. Hanya sama-sama ikutin Kamira berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari ini, hari ini 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Engkau telah membuktikan kasih-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan Engkau memberikan hidup-Mu hidupmu
kami boleh memperoleh oleh hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang sehat, hidup yang sehat, dan penuh dengan berkat. penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. ucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Lord, I come, give myself, my all to you, to worship my Savior. You came down, took the path of Calvary to give your love, because you love me. I am redeemed, Lord, by your blood. I am accepted by your love. I am forgiven by your grace, and now I am yours. Jesus, I'm yours. Lord, I come, give myself, my all to you, to worship my Savior.
Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini bersuka cita? Kita mau ngerayain Jumat Agung. Yuk sekarang kita sama-sama mau terima perjamuan kudus. Semua tetap di tempatnya. Nanti kakak-kakaknya akan bantu bagiin perjamuan kudusnya. Untuk teman-teman yang di rumah bisa siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, juga jus atau sirup anggur. Yang sudah dapat perjamuannya boleh kembali ke tempatnya. Kita sama-sama mau berdoa. Wah, nggak kedengeran. Kita sama-sama mau berdoa. Oke. Kita sama-sama mau berdoa. Yang sudah siap mau berdoa bilang haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama angkat roti di tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu, karena Engkau sudah memberikan tubuh-Mu di atas kayu salib. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa untuk anggurnya, kita angkat. Nggak usah dibuka dulu, nggak apa-apa, diangkat dulu, kita berdoa. Betul. Sudah. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Hari ini aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Aku menjadi orang benar di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya aku adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum darah. Yang hari ini udah siap mau dengar firman Tuhan bisa bilang haleluya. Wow, belum semuanya. Coba yang udah siap mau dengar firman Tuhan bilang haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa lagi, kita mau dengar firman Tuhan, sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita karena Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti
isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yeay, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Coba sekarang, tadi kan aku udah nanya, kita hari ini merayakan hari Jumat. Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus apa? Mati di atas kayu salib. Untuk apa sih? Untuk kita, benar. Untuk apa? Menebus semua dosa dan kesalahan siapa? Kita, bahkan semua manusia yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, aku mau nanya, pertama kali nih, jadi kita ngomongin dulu, ada yang tahu gak sih dosa itu apa? Apa? Iya, pokoknya segala sesuatu yang tidak berkenan di hatinya Tuhan, semua yang kayaknya jahat nih. Kita lihat dulu, waktu pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan bilang di Alkitab apa? Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik, isinya indah. Bahkan pertama kali Tuhan juga menciptakan manusia yang dia bilang itu sangat baik. Siapa namanya? Coba kita lihat ke slide-nya. Manusia yang pertama diciptakan siapa? Adam dan Hawa. Waktu itu Adam dan Hawa itu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidupnya di taman apa waktu itu namanya? Taman Eden. Terus di situ mereka dikasih semua yang ada di taman itu. Tuhan kasih boleh makan, boleh minum, boleh main sama semua binatang. Bahkan mereka bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka akrab banget sama Tuhan. Terus indah gak apapun yang dibikin Tuhan waktu itu? Pastiin indah. Nah, cuma waktu itu Tuhan berpesan. Dia bilang gak boleh apa? Bener, jadi Tuhan kasih semuanya. Tuhan udah bilang, kamu boleh makan apapun. Jadi semua boleh. Tapi ada satu yang gak boleh dimakan. Iya, ada buah yang pohon di tengah-tengah itu nggak boleh dimakan. Pohon pengetahuan yang baik sama yang jahat. Karena Tuhan bilang kalau kamu makan nanti kamu akan apa? Akan mati. Padahal waktu Tuhan ciptain manusia, Tuhan kan ciptainnya baik. Gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan. Terus udah diingetin jangan makan. Tapi waktu itu ada si jahat. Si jahat ini maunya supaya manusia jadi nggak terima semua berkat yang udah disediain sama Tuhan. Akhirnya tau nggak dia ngapain? Si jahatnya itu nih, kita lihat slide berikutnya. Si jahat datangnya ke siapa? Datang ke nextnya Kak. Datang ke Hawa. Dia bilang apa? Makan buahnya nggak apa-apa. Kalau kamu makan kamu nggak akan mati. Padahal benar nggak apa yang diomongin? Enggak kan? Si jahat itu pendusta. Dia sukanya berbohong. Jadi apa yang dia omongin benar atau enggak? Enggak. Jadi dia membohongi manusia. Dia bohongin supaya manusia jadi kehilangan kemuliaan Allah. Dia jadi nggak bisa hidup bagaimana Tuhan menciptakan dia. Terus akhirnya gimana? Abis itu apa? Hawanya tertipu. Akhirnya dia makan nggak? Dia makan. Bahkan bukan cuma dia makan. Next slide Kak. Dia bilang sama suaminya, siapa namanya? Adam. Makan nih, katanya kalau makan nggak kenapa-napa. Akhirnya makan, tapi setelah makan akhirnya mereka jadi apa? Jadi sadar, wah dia sudah berbuat satu kesalahan. Kesalahannya apa? Karena makan, padahal boleh apa enggak? Nggak boleh. Akhirnya dia mendengar kayak suara Tuhan bilang, Hawa, Adam, kalian di mana? Karena mereka habis itu ngumpet, mereka takut. Nah, setelah mereka
mereka jatuh dalam dosa, akhirnya manusia jadi terpisah sama Allah. Tadinya deket atau enggak? Tadinya deket ya, bahkan bisa jalan bareng-bareng, bisa ngobrol. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, akhirnya manusia jadi punya rasa takut. Mau ketemu Allah jadi takut, mau ngomong sama Allah jadi takut. Akhirnya jadi terpisah. Nah, kalian tahu nggak kalau Allah itu kudus? Kalau kudus bisa bersatu sama dosa nggak? Nggak bisa. Jadi semua dosa itu harus dihukum karena dosa itu pelanggaran. Tahu nggak dosa hukumannya apa? Nah, coba lihat Kak. Nah, dosa penghukumannya kalau waktu zaman Israel waktu itu harus mati. Bahkan matinya caranya itu sangat gak enak. Tahu gak harus diapain? Harus disalib. Tapi kalau misalnya kita manusia berdosa terus kita disalib, Tuhan sedih. Kenapa? Coba bayangin, masa kita disalib sakit gak? Sakit. Bisa gak kita disalib? Kayaknya gak bisa ya. Siapa yang di sini pernah luka atau pernah jatuh? Sakit gak? Sakit kan? Mungkin kadang sakitnya kita gak bisa tahan. Apalagi kalau harus disalib. Jadi Tuhan tahu kita gak bisa menyelamatkan. Iya, kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Akhirnya Tuhan lihat nih, Tuhan sayang. Coba next slide Kak. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia gak mau nih kita sebagai anak-anaknya yang disalib, yang harus terima hukuman. Akhirnya dia kirim siapa ya juru selamatnya? Coba kita lihat gambar berikutnya. Dia lahir di kandang domba. Siapa juru selamatnya namanya? Coba sebut yang kencang. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus datang supaya bisa menggantikan kita. Dia jadi juru selamat buat kita. Nah, kita baca ayatnya nih sama-sama. Waktu Tuhan Yesus datang, ayat yang sebelumnya Kak. Nah, coba kita mau lihat Tuhan Yesus waktu datang dia berdosa nggak? Dia mengenal dosa nggak? Tidak kan? Nah, coba kita sama-sama baca ayatnya ya dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berdosa nggak? Tapi dijadiin apa? Dijadiin berdosa supaya apa? Ayo kita lihat ayatnya, supaya dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan, semua kesalahan kita jadi nggak dihitung lagi. Nah, sekarang aku mau nanya, siapa yang di sini tahu cerita waktu Tuhan Yesus mau disalib? Tahu nggak? Oh, ternyata belum semua tahu. Nah, coba kita lihat gambarnya Kak. Jadi suatu hari Tuhan Yesus, dia tahu dia udah mau ditangkap. Dia berdoa di satu taman, tahu nggak apa namanya? Coba Kak kita, yang waktu Tuhan Yesus berdoa Kak. Kak Berta. Nah, Tuhan Yesus waktu itu berdoa di Taman Getsemani. Terus abis itu dia bilang sebelumnya, coba yang ayat sebelumnya Kak. Dia tahu Tuhan Yesus akan menanggung semua dosa dan kesalahannya manusia. Terus dia tadinya gak kuat, terus dia bilang sama bapaknya. Dia bilang apa? Ya Bapak, kalau misalnya mungkin biarlah cawan ini berlalu
dahulu daripada aku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Nah, terus dia ketakutan, tapi akhirnya dia tetap ngejalanin apa yang jadi kehendak Bapa di surga supaya kita bisa selamat. Nah, setelah dia berdoa, dia kembali, dia tuh ngajak beberapa murid-muridnya. Nah, waktu dia kembali, tahu nggak murid-muridnya lagi ngapain? Coba next slide, Kak. Murid-muridnya lagi apa? Lagi tidur. Nah, setelah dia ketemu murid-muridnya yang lagi tidur kan dibangunin. Ayo berjaga-jaga, siap-siap. Sebentar lagi udah mau datang nih penghukumannya. Nah, abis itu nextnya Kak. Datang nih satu murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tahu nggak namanya siapa? Ayo, siapa namanya? Yudas Iskariot. Dia mau mengkhianati Yesus. Dia ngejual Yesus ke tentara Romawi untuk apa? Supaya dapat apa? Dapat uang. Jadi dia kasih nih, dikasih tauin ke tentara Romawi. Kalian mau nangkep Yesus? Aku tahu Yesus di mana. Nanti ikut aku. Orang yang aku cium itu yang harus ditangkap. Akhirnya Yudas datang. Terus Yudas ngapain? Cium Yesus. Akhirnya setelah itu gimana? Yesus ditangkap sama tentara Romawi. Setelah ditangkap, habis itu Tuhan Yesus dibawa ke satu orang. Tahu nggak siapa? Siapa? Nextnya Kak. Tuhan Yesus habis itu dibawa untuk ketemu sama imam besar. Namanya siapa? Kayafas. Terus habis itu nyampe di Kayafas. Kayafasnya bilang apa? Wah, aku nggak ketemu salahnya orang ini di mana. Jadi aku nggak bisa menghukum. Tapi kalau gitu kita bawa aja dia untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ke satu orang. Namanya tahu nggak siapa? Next slide Kak. Dibawa ke orang namanya Pilatus. Terus habis itu di Pilatus tuh ternyata ada orang-orang yang harusnya dihukum juga, dipenjara. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Pilatus bilang ini, wah aku gak ketemu nih kesalahannya di Yesus apa. Tapi semua orang minta Yesus dihukum. Oke, kalau gitu aku kasih tahu nih, ada orang yang benar-benar bersalah. Waktu itu di situ kejahatannya sangat jahat banget. Penjahat yang paling jahat. Tahu nggak namanya siapa? Coba nextnya Kak. Namanya siapa? Barabas. Akhirnya si Pilatus bilang gini, oke, kalian pilih siapa yang harus aku bebasin. Orang yang gak bersalah namanya Yesus atau orang yang benar-benar sangat jahat. Dia sangat bersalah, dia bahkan membunuh, dia melakukan semua yang gak baik. Namanya Barabas. Terus dia tanya nih sama semua orang Israel, aku harus bebasin siapa? Barabas atau Yesus? Tapi tahu gak waktu itu orang-orang pilihnya, pilih bebasin siapa? Bebasin siapa? Barabas. Akhirnya oke, jadinya Yesus yang harus dihukum. Pilatus nanya lagi, oke, jadi ini harus diapain? Hukumnya harus gimana? Orang-orangnya tahu nggak? Bilangnya harus diapain? Harus disalib. Akhirnya oke, kata Pilatus, tapi aku nggak bersalah akan orang ini ya. Kalau misalnya dia dihukum, bukan jadi kesalahannya Pilatus. Akhirnya Tuhan Yesus harus menjalani hukuman, tapi waktu itu hukumannya jauh lebih menyakiti dibanding hukuman lainnya. Kita lihat gambarnya. Waktu Tuhan Yesus mau disalib, itu dia harus disiksa. Padahal waktu itu orang-orang kalau mau disalib nggak ada yang siksaannya kayak Tuhan Yesus. Coba lihat, waktu dia mau disalib, dia disiksa, dia harus diapain? Dicambuk, terus dia diludahi, pokoknya dia terima semua yang gak enak buat gantiin
kita. Terus waktu dia badannya udah dicambuk, dipukul, diludahi, terus dia harus ngangkat salib ke atas bukit apa? Ada yang tahu nggak namanya apa? Bukit Golgota di Kalvari. Dia harus bawa salibnya ke situ dan dia akhirnya disalib untuk menggantikan siapa? Menggantikan kita. Nah, kita tahu dari mana ini Tuhan Yesus menggantikan kita. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Coba next slide, Kak. Yuk, kita baca bareng-bareng dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh apa? Bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Jadi waktu itu orang-orang kira dia dihukum, dia ditindas, tetapi sebenarnya dia lagi ngegantiin siapa? Kita, karena semua dosa dan kesalahan harus dihukum, tapi Tuhan gak mau dihukumnya di badan kita. Akhirnya dia kasih siapa? Kasih Tuhan kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang terima semua penghukumannya, supaya kita nggak usah terima penghukuman lagi. Nah, tahu nggak bilur-bilur itu apa? Bilur-bilur itu tubuhnya Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya dicambuk, kan Tuhan Yesus waktu itu dicambuk, terus cambuknya itu tuh kayak kena ada kayak hooknya gitu loh. Jadi kalau kena ke badannya jadi ikut keambil. Nah, itu luka-lukanya Tuhan Yesus itu namanya bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ngerasain sakit supaya hari ini kita jadi nggak usah sakit lagi. Jadi Tuhan Yesus udah tangguh semua penyakitnya supaya hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita jadi sembuh. Semua penyakit kita udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita bisa percaya, bukan aja kita udah dibenarkan, tapi kita juga bisa punya tubuh yang sehat. Semua gara-gara siapa? Tuhan Yesus. Coba kita lihat gambarnya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib, hari ini kita menjadi orang benar. Siapa yang percaya kita udah jadi orang benar karena Tuhan Yesus? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama ikutin aku, bilang, aku sudah menjadi orang benar karena Tuhan Yesus sudah menggantikan diriku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, sekarang sama-sama kita berdoa. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah datang untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang begitu berharga di atas kayu salib. Aku percaya Tuhan, hari ini aku sudah menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami percaya semua penyakitku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu.
Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, thank you Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities di bulan Maret. Benar. Buat adik-adik yang belum dapat buku activitiesnya, nanti bisa minta langsung ke kakak-kakaknya ya. Tapi yang buat minggu lalu udah pernah dapet, tapi hari ini nggak bawa, nanti bisa lihat ke temannya ya. Karena setiap anak itu cuma punya dapat satu kesempatan untuk dapat buku tiap bulannya. Benar. Dan juga nanti setelah aktivitiesnya dikerjain, jangan lupa untuk difoto dan dikasih tunjuk ke kakak-kakak Caris Kids-nya ya. Nah, buat yang belum tergabung nih Kak, buat ke WhatsApp grup yang sama kakak-kakaknya, ya itu bisa DM kemana tuh Kak? DM ke Instagramnya Caris Kids. @CHARISKIDZ @CarisKids. Oke. Nah, untuk adik-adik semuanya sekarang selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.